Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan di buku PR Intan Parawara Matematika kelas 10B bab 3 Statistika. Kita sudah sampai di assignment 4 halaman 109, pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1. Data berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Hasil pengukuran berat badan siswa kelas 10A dibulatkan sampai satuan kilogram terdekat sebagai berikut. Ini ada data, ada 30 ya, 30 siswa. Pertanyaannya nomor 1, rentang berat badan siswa kelas 10A adalah titik-titik. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Kita cari dulu nilai data minimum X-min atau data yang paling kecil yaitu 40. Sedangkan nilai data maksimum atau data terbesar yaitu X-max sama dengan 80. Rentang data yaitu R sama dengan X-max dikurangi X-min atau data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Jadi rentangnya adalah 40 kg. Jadi jawabannya yang C. Nomor 2. Masih menggunakan data berat badan yang tadi. Soalnya adalah jangkauan antar kuartil berat badan siswa kelas 10A adalah titik-titik. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Datanya kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 40, 45, 47, dan seterusnya sampai yang paling besar yaitu data ke-10, data ke-30 atau X30 yaitu 80. Selanjutnya kita hitung dulu untuk N-nya 30, X1-nya. Nilai data ke 1/4 kali 30 ditambah 1 ya. Sama dengan nilai data ke 1/4 kali 31 yaitu 7,75. Yang utuh 7 berarti data ke-7 ditambah 0,75 kali data ke-8 dikurangi data ke-7. Kita masukkan X7-nya 49, di sini 49, ditambah 0,75 kali X8 yaitu 50, dikurangi X7-nya yaitu 49, sama dengan 49 ditambah 0,75 kali 1, sama dengan 49 ditambah 0,75. Hasilnya adalah 49,75. Selanjutnya kita hitung Q3-nya. Q3 sama dengan nilai data ke 3/4 kali 30 ditambah 1. Sama dengan nilai data ke 3/4 kali 31 adalah 23,25. Sama dengan yang utuh di 23 berarti data ke 23 X23 ditambah 0,25, ini sisanya adalah 0,25 kali X24 dikurangi X23 ya. Sama dengan 65 ditambah 0,25 kali 70 dikurangi 65. Sama dengan 65 ditambah 0,25 kali 5. Sama dengan 65 ditambah 1,25. Sama dengan 66,25. Jangkauan antar kuartil atau H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Sama dengan 66,25 dikurangi 49,75 sama dengan 16,5. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya kita menuju soal nomor 3, masih menggunakan data berat badan yang tadi. Soalnya adalah setelah dihitung diperoleh varian berat badan siswa 114,65 kg. Akan tetapi setelah dicek ternyata timbangan yang dipakai untuk menimbang berat badan siswa kelas 10A terdapat selisih 2 kg lebih berat daripada timbangan normal. Varian berat badan siswa kelas 10A sebenarnya adalah titik-titik. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Hasil penimbangan terdapat selisih 2 kg lebih berat daripada timbangan normal sehingga
berat badan siswa sebenarnya 2 kg lebih ringan dari hasil penimbangan. Dengan demikian, berat badan siswa sebenarnya diperoleh dengan mengurangi setiap nilai data dengan 2. Jika setiap nilai data ditambah atau dikurangi dengan K, maka nilai varian tidak berubah. Sehingga varian berat badan siswa sebenarnya adalah 114,63. Jadi, varian berat badan siswa kelas 10A sebenarnya adalah 114,63. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Diketahui data berikut ini, disajikan data seperti tabel berikut ini. Soalnya adalah jangkauan data adalah titik-titik. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Nilai data minimum atau X minimum atau data terkecil yaitu 10, ini 10 ya. Sedangkan nilai data maksimum atau data yang terbesar atau X max yaitu 50. Jangkauan data yaitu R sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 50 dikurangi 10 sama dengan 40. Jadi jangkauan data adalah 40. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya kita menuju soal nomor 5, masih menggunakan data yang tadi. Soalnya adalah hamparan data adalah titik-titik. Penyelesaiannya, tabel frekuensi kumulatif data, kita buat tabel frekuensi kumulatifnya. Nilainya 10, frekuensinya 5, FK-nya 5. Selanjutnya 5 tambah 12, 17, 17 tambah 8, 25, 25 tambah 3, 28, 28 tambah 2, 30. Jadi total frekuensinya atau datanya 30. Banyak data adalah N30. V1 sama dengan nilai data ke seperempat kali 30 ditambah 1. Sama dengan nilai data ke 7,75. Sama dengan, ini yang utuhkan 7, berarti X7 data ke 7 ditambah 0,75 kali X8 dikurangi X7. Sama dengan 20 ditambah 0,75 kali 20 dikurangi 20. Sama dengan 20 ditambah 0,75 kali 0 sama dengan 20 ditambah 0 sama dengan 20. Q3 sama dengan nilai data ke 3/4 kali 30 ditambah 1. Sama dengan nilai data ke 23,25. Sama dengan X23 ditambah 0,25 kali X24 dikurang X23. Sama dengan 30 ditambah 0,25 kali 30 dikurangi 30. Sama dengan 30 ditambah 0,25 kali 0. Sama dengan 30 ditambah 0. Sama dengan 30. Ini ya keterangannya, nilai X6 sampai X17 itu adalah data, nilai data 20, ini 20. Sedangkan nilai X18 sampai X25 adalah 30, ini. Hamparan data sama dengan H sama dengan H3 dikurangi H1 sama dengan 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Jadi hamparan data adalah 10. Jadi jawabannya yang A. Kita menuju soal nomor 6, masih menggunakan data yang tadi. Soalnya adalah jika sigma I sama dengan 1, batas atasnya 5, Fi kali Xi sama dengan 750, dan sigma I sama dengan 1, batas atasnya 5, Fi kali Xi kuadrat sama dengan 22.300, ragam data adalah titik-titik. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Ragam data rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1, batas atasnya N, Fi X1 Xi kuadrat per sigma I sama dengan 1, batas atasnya N, Fi atau jumlah Fi-nya gitu ya, dikurangi kuadrat dari sigma I sama dengan 1 atau jumlah Fi Xi per jumlah Fi gitu ya, kuadrat. Sama dengan, karena sudah diketahui, jadi 22.300 per 30.
ya, karena jumlah frekuensinya atau total frekuensinya jumlah datanya 30 dikurangi 750 per 30 kuadrat sama dengan 22.300 bagi 30 adalah 743,3 dikurangi 750 bagi 30 adalah 25 kuadrat sama dengan 743,3 dikurangi 625 sama dengan 118,3. Jadi ragam data adalah 118,3. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya kita menuju soal nomor 7. Hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 10A, 10B, 10C, 10D, dan 10E dibulatkan sampai cm terdekat diperoleh hasil berikut. Ini ya, 10A rata-rata tinggi badannya atau X-barnya 155, simpangan bakunya 77,2 dan seterusnya sampai XE. Pertanyaannya, kelas yang memiliki tinggi badan siswa hampir mendekati 155 cm adalah titik-titik. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Kelas yang tinggi badan siswanya hampir mendekati 155 cm memiliki simpangan baku paling kecil ya. Data dari tabel terlihat kelas 10E memiliki simpangan baku paling kecil. Jadi kelas yang tinggi badan siswanya hampir mendekati 155 cm adalah 10E. Jadi jawabannya yang E. Nomor 8. Masih menggunakan data pengukuran tinggi badan yang tadi. Pertanyaannya adalah kelas yang rank tinggi badannya paling tinggi adalah titik-titik. Penyelesaiannya, kelas yang rank tinggi badannya dan paling tinggi memiliki simpangan baku paling besar. Dari tabel terlihat kelas 10D memiliki simpangan baku paling besar ya. 10D ini kan 8,2 jadi yang paling besar. Jadi kelas rank yang tinggi badan siswanya paling tinggi adalah 10D. Jadi jawabannya yang D. Untuk nomor 9 masih menggunakan data yang tadi. Berbeda ya, maaf. Untuk nomor 9 datanya berikut ini. Nilai dan frekuensinya. Soalnya jangkauan data adalah titik-titik. Kita disuruh menghitung jangkauannya. Penyelesaiannya R sama dengan X5 dikurangi X1 atau data kelima dikurangi data ke-1 sama dengan 44 dikurangi 24 sama dengan 20 atau R sama dengan tepi atas data kelima dikurangi tepi bawah data ke-1 ya, sama dengan 46 ini sini 46 ya. 46 karena batas atas itu ditambah 0,5 berarti 46,5 dikurangi ini tepi bawah kelas interval pertama yaitu ini 22 kurangi 0,5 adalah 21,5. Sehingga jawabannya 25. Jadi jangkauan data adalah 20 atau 25. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya kita menuju soal nomor 10 masih menggunakan data yang tadi. Simpangan baku data adalah titik-titik. Penyelesaiannya kita buat frekuensinya XI ini adalah nilai tengahnya yaitu tepi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. 22 bagi 26 adalah 48, 48 dibagi 2 adalah 24 dan seterusnya sampai ke bawah. Caranya sama. FI kali XI 9 kali 24 216, begitu juga dengan yang bawah sama. XI dikurangi X ya, berarti XI dikurangi X bar gitu ya. Itu 10, rata-ratanya itu ini dihitung dulu rata-ratanya. Rata-ratanya adalah jumlah FI kali XI-nya adalah ini 1360 per jumlah datanya itu 40 ya, 34. Jadi XI dikurangi X bar sama dengan XI-nya adalah 24,
24 dikurangi 34 adalah min 10. Untuk interval yang kedua yaitu 29 dikurangi 34 adalah min 5. Terus interval yang ketiga yaitu 34 dikurangi 34 adalah 0 dan seterusnya. Sedangkan ini dikuadratkan, ini min 10 kuadrat adalah 100, min 5 kuadrat adalah 25 dan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya ini adalah FI kali XI min X bar kuadrat ya, berarti 100 ini dikali 9, 9 kali 100 adalah 900, 4 kali 25 adalah 100, 10 kali 0 adalah 0, 12 kali 25 300, 5 kali 100 adalah 500, di total hasilnya 1800. Simpangan bakunya adalah S, akar dari sigma I sama dengan 1, pada atasnya K, FI kali XI min X bar kuadrat per sigma I sama dengan 1, pada atasnya K, FI ya, atau jumlah frekuensinya atau jumlah FI nya sama dengan 1800, ini dari sini, per 40 akar dari 1800 dibagi 40 sama dengan akar 45. Akar 45 adalah 3 akar 5. Jadi jawabannya yang E. Demikian pembahasan soal asesmen 4 pilihan ganda, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.